Kejaksaan Agung mengusut aliran dana dalam kasus suap 60 miliar rupiah pada 4 hakim. Sering disebut sebagai wakil Tuhan untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Seorang hakim seharusnya bersih dan taat pada hukum. Kasus hakim diguyur uang suap kembali merusak kepercayaan masyarakat atas penegakan hukum di negeri kita. Lalu apa yang bisa dilakukan untuk mereformasi dunia peradilan Indonesia? Penyidik Kejaksaan Agung kembali menetapkan 3 tersangka baru dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lagi, dunia peradilan di Indonesia menunjukkan kelemahannya dalam menjalankan peran menjamin keadilan. Kasus dugaan suap penanganan perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau CPO yang melibatkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jelas menunjukkan bahwa praktik mafia peradilan masih mengakar kuat dalam praktik penegakan hukum di negeri ini. Ada istilah hukum bisa dinego, putusan bisa dibeli, vonis kerap menjadi barang dagangan bagi segelintir oknum penegak hukum. Bisa jadi benar adanya kalau kita melihat kasus ini. Tak berhenti di situ, penyidikan terus melebar dan menyeret 3 orang hakim lain yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus yang melibatkan perusahaan besar ini. Jadi, jumlah total tersangka dalam kasus ini mencapai 7 orang yang terdiri dari unsur hakim, panitera, dan juga advokat atau konsultan hukum. Kejaksaan bahkan menyebut masih memungkinkan adanya tersangka baru ketika kasus ini terus dilakukan penyidikan. Jadi, mungkin saja tersangkanya jauh lebih banyak lagi. Mereka ini ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menemukan bukti yang mengindikasikan adanya suap atau gratifikasi sebesar 60 miliar rupiah. Uang itu diduga digunakan agar putusan persidangan dalam kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah ini sesuai dengan permintaan pihak tersangka, yakni Korporasi Minyak Goreng. Adapun korporasi ini adalah Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Muslim Mas Group. Apa yang lebih menyedihkan dari seorang hakim yang menjual vonis? Mereka disebut sebagai wakil Tuhan dalam sistem hukum karena memang tanggung jawabnya menjunjung keadilan dan moralitas. Tapi kini mereka justru memperdagangkan keadilan untuk kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, mereka mendapat suap yang tidak sedikit. Puluhan miliar rupiah disebut mengalir secara bertahap kepada oknum pengadilan melalui jaringan yang terstruktur. Tentu saja, vonis ringan, pemulihan nama, atau penghilangan dakwaan termasuk putusan lepas atau onslek menjadi komoditas yang diperdagangkan di sini. Kita harus jujur mengatakan bahwa mafia peradilan bukan lagi mitos. Ia hidup, tumbuh, dan berkembang di jantung sistem hukum kita. Ia tidak hanya bekerja di balik meja sidang, tapi juga merambah ruang-ruang koordinasi antar lembaga hukum, baik itu kejaksaan, kepolisian, bahkan lembaga pengawas internal. Hal itu terbukti dengan berbagai macam kasus yang telah terjadi. Masih ingat kasus vonis bebas Ronald Tanur yang membuktikan adanya praktik hengki-pengki dalam tubuh peradilan? Ya, itu salah satu contohnya. Setiap ada putusan janggal, publik semakin yakin bahwa hukum di Indonesia bisa dibeli, bahwa tidak ada yang lebih penting dari tarif yang disepakati. Padahal, sistem pengadilan yang bebas dan independen adalah syarat mutlak dari demokrasi dan negara hukum. Tapi bagaimana mungkin kita berharap keadilan dari hakim yang justru menjadi bagian dari kejahatan? Mahkamah Agung sebagai puncuk tertinggi lembaga yudikatif belum juga menunjukkan tajinya dalam membenahi institusi yang dipimpinnya. Reformasi peradilan seolah jalan di tempat. Digitalisasi proses hukum yang sudah digembar-gemborkan, tapi praktik mafia hukum tetap leluasa. Bahkan dalam tataran tertinggi di Mahkamah Agung justru malah terlibat dalam lingkaran setan itu.
Masih lekat dalam ingatan publik, skandal mantan pejabat Mahkamah Agung Zarob Rikar yang rumahnya digerebek dengan temuan uang tunai 920 miliar rupiah dan emas sebanyak 51 kg. Fenomena ini menegaskan bahwa praktik mafia hukum telah menjangkiti peradilan dari akar hingga ke pucuknya. Komisi Yudisial pun seakan mati langkah. Dengan wewenang terbatas dan kerap diabaikan oleh Mahkamah Agung, KY lebih sering menjadi penonton daripada pengawas aktif. Harus diakui, struktur pengawasan hakim saat ini tidak cukup tajam untuk membongkar sistem yang telah terlanjur tertutup dan kolutif. Persoalan ini bukan lagi sekedar kasus individual, melainkan refleksi dari kerusakan sistemik. Dalam konteks ini, kita melihat dua akar masalah. Yang pertama adalah lemahnya integritas personal dan bobroknya sistem rekrutmen dan pembinaan hakim. Integritas tidak bisa dibentuk hanya lewat pelatihan atau pengawasan. Ia lahir dari seleksi ketat, budaya internal yang menjunjung moralitas dan sistem reward punishment yang berjalan efektif. Namun, selama ini diduga promosi jabatan hakim lebih banyak ditentukan oleh koneksi dan politik internal lembaga, bukan prestasi dan rekam jejak bersih. Lebih ironis lagi, di saat publik menuntut perbaikan sistem, Mahkamah Agung justru terkesan defensif. Bukannya transparan, mereka lebih sibuk menjaga citra institusi ketimbang membuka fakta. Sikap seperti ini hanya akan menambah jurang ketidakpercayaan publik kepada lembaga penegakan hukum. Tidak bakal mudah membersihkan perilaku kotor para hakim ketika pimpinan Mahkamah Agung hanya sibuk berjanji, berbenah dan bersih-bersih diri. Bikin satgas itu dan satgas ini, tapi praktik di lapangan tak sekeras omongan yang mereka janjikan. Terbukti, langkah yang ditempuh Mahkamah Agung selama ini sama sekali tidak ampuh dalam mencegah praktik suap yang melibatkan hakim dan juga panitera. Karena itu, Mahkamah Agung kiranya perlu melakukan langkah radikal untuk memastikan lembaga yudikatif bersih dari perilaku kotor. Pada saat bersamaan, lembaga tersebut mesti melakukan revolusi dalam pembinaan hakim-hakim mereka. Tes integritas dan rekam jejak harus menjadi kriteria utama, bukan sekedar syarat administratif. Tanpa langkah radikal, mustahil dunia peradilan di negeri ini bersih. Tanpa revolusi integritas hakim, para hakim akan terus menjadi penjajah hukum, bukan penjaga hukum. Reformasi pengawasan tidak bisa dilakukan setengah hati. Komisi Yudisial perlu diberi wewenang nyata untuk menginvestigasi dan menindak hakim nakal. Pengawasan tidak boleh hanya administratif dan formal, tapi juga substantif dan juga preventif. Setiap kasus suap yang menyeret nama hakim harus dibuka ke publik secara transparan. Vonis terhadap para hakim korup harus lebih berat dari pelaku korupsi biasa, karena kerusakan yang mereka timbulkan bersifat sistemik. Mahkamah Agung perlu menyadari bahwa langkah bersih-bersih tidak cukup hanya dengan membentuk satgas atau membuat slogan. Harus ada political will dari internal lembaga untuk membuka data, audit internal, dan menerima masukan dari publik. Dalam kondisi seperti ini, kita layak bertanya, apakah keadilan masih bisa diharapkan dari lembaga peradilan kita? Jawabannya mungkin bukan tidak, tapi lebih tepatnya belum. Karena di tengah krisis ini kita masih melihat segelintir hakim yang berjuang menjaga marwah pengadilan. Tapi mereka tidak bisa bertarung sendiri dalam sistem yang memang sudah sakit. Bagi publik, kasus ini adalah alarm keras bahwa tanpa keterlibatan masyarakat sipil dan media, serta lembaga independen, reformasi hukum hanya akan menjadi jargon kosong. Media dan juga publik harus terus menyuarakan ketimpangan dan mengungkap praktik mafia hukum. Masyarakat harus lebih kritis terhadap putusan-putusan janggal dan berani menggugat sistem yang tidak adil. Peradilan yang bersih bukan utopia, melainkan harus diwujudkan untuk menghadirkan keadilan bagi seluruh bangsa ini. Selain itu, kondisi penegakan hukum yang ideal juga menjadi prasyarat bagi demokrasi yang sehat dan masyarakat yang berkeadaban. Sebagai penutup, keadilan yang dijual bukan hanya melukai korban, tapi juga menghancurkan kepercayaan publik terhadap hukum. Jika hukum tidak lagi dipercaya, maka kekacauan akan jadi norma baru. Maka pertanyaannya, apakah kita akan terus membiarkan para penjaga hukum menjadi pedagang hukum? Ataukah kita akan berdiri dan berkata, cukup sudah. Terima kasih, sampai jumpa.